Kota Pokhara dikenal sebagai pintu gerbang pegunungan Himalaya, menjadi kota singgah para pendaki dunia. Terletak sekitar 200 km dari kota Kathmandu, Pokhara menawarkan keindahan alam, petualangan, dan budaya. Kota ini menjadi rumah bagi berbagai kelompok etnis dengan budaya dan tradisi yang khas. Gurung dan Magar menjadi dua etnis terbesar yang meninggali kota Pokhara. Beberapa etnis lain seperti Takali dan Tibetan tidak kalah mendominasi, terutama di kawasan pertokoan dan souvenir di sepanjang jalan kota Pokhara. Sebagai kota terbesar kedua di Nepal, Pokhara menjadi pusat ekonomi utama di wilayah barat negara ini. Meski tidak sesibuk kota Kathmandu, Pokhara memiliki beberapa pasar tradisional sebagai tempat memenuhi kebutuhan harian warga setempat. Hari ini saya sudah berada di Pasar Phewa di Pokhara membawa uang 1.000 Nepali Rupiah atau setara dengan Rp100.000. Karena katanya di sini harga barang itu tidak jauh berbeda dengan di Indonesia. Jadi saya ingin membuktikan bisa dapat apa aja dengan uang yang saya punya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Layaknya pasar tradisional di tempat lain, di sini saya bisa mendapati beberapa bahan makanan dari hasil pertanian daerah sekitar Pokhara. What about this? This is ladyfinger. Ladyfinger. Known as okra. You know? Is it good Yes. for camping also? Yes. You can. Okay, I need a little bit. Okay. You can pick here how much you need. I will Okay. calculate down. Thank you very much. Nih, ladyfinger ini kayaknya menarik nih kalau diolah. Saya masih belum tahu mau ngolah apa, tapi kita lihat aja nanti. Sesuai kreasi apa yang ada dalam kepala. Bendi atau okra menarik perhatian saya. Warga Nepal biasa mengolahnya menjadi kari, balado, campuran salad, dan hidangan tumis. Is it enough? Ya, Okay. Cukup sulit bagi saya untuk memilih beberapa jenis sayur dari sekian banyak dagangan yang ditawarkan. kacang merah. Lemon. May I ask what that is? Pumpkin? No, the little ones, red ones. Yeah. This is pepper. Hi, Chili pepper. chili pepper. Yeah. So cute. More spicy. It's spicy. Okay, maybe I need just a little bit. This. Yeah, this You one. like more spicy or medium spicy? Medium spicy. Okay, then you can choose this. Do you know Thai? But that one's I'm interested in that Okay, ones. Yeah. Jadi di sini ada cabe. Dia kecil banget, mungil sekali, tapi justru rasanya yang paling pedas katanya. Wah, saya penasaran banget. This is kind of two types. It's Okay. one and the red one. Okay, And I can I'll take mix both. Okay. Thank you very much. Chili pepper atau cabai khas Himalaya ini menjadi salah satu bumbu hidangan khas Nepal. Konon katanya memiliki bentuk yang unik dengan tingkat kepedasan yang lebih tinggi dari cabai rawit. Ini dia nih cabenya, kecil-kecil cabai rawit. Kecuali ini bukan cabai rawit. Wah, penasaran sama rasa pedesnya. Oke? One 70 also with that. 170. 170? Yes. Dari kios ini, saya sudah mendapatkan bunga kol, okra, paprika, dan chili pepper seharga 170 Nepali Rupiah. Nah, jadi saya belanja satu kresek ini totalnya nggak nyampe Rp20.000. Ini lumayan murah ya. Thank you very much. Selain sayur dan bumbu segar, di sini saya juga bisa membeli bahan makanan lain dalam bentuk kering, termasuk beragam rempah seperti kunyit, jinten, kapulaga, dan lada.
Masuk lebih dalam, saya mendapati beberapa kios yang menjual bahan kebutuhan dapur lain. Namaste. Wah, ini ternyata jamur dari jauh kelihatannya kayak telur puyuh ya. Ini nih. White button mushrooms. Mari coba kita tanya harganya berapa. Excuse me sir, how much for this? This packet 100 per piece. 100 per piece? Wow. 200 grams. Jamur putih atau yang biasa disebut button mushroom menjadi salah satu bahan masakan favorit di Nepal. Satu jamur ini harganya 100 rupiah. Ini dari tadi yang kita belanja kayaknya ini yang paling mahal deh. Tapi nggak semahal itu juga. Phewa Traditional Market menjadi salah satu pasar tradisional paling lengkap di kota Pokhara. Hampir semua barang yang dijual adalah hasil pertanian dari daerah sekitar. Jadi tidak heran jika dibanderol dengan harga yang relatif murah. How much? 45. 45 Nepali rupiah doang. Oh, sangat-sangat murah. Tapi duit kita sepertinya sisa sangat terbatas. Jadi kita maksimalkan aja dulu. Setelah belanja sayur dan bumbu, perhatian saya tertuju pada penjual ikan segar. Kurang lengkap rasanya, memasak tanpa bahan dengan sumber protein. Seperti nama pasarnya, Pasar Phewa, ini ada ikan yang diambil dari Danau Phewa juga nih. Saya penasaran kayak apa rasanya. Dari beberapa jenis ikan konsumsi di Danau Phewa, ikan asla atau snow trout adalah yang paling banyak dicari. Dikenal memiliki rasa yang lezat dan tekstur yang lembut, ikan ini biasanya dimasak kari, digoreng, atau dibuat sup. How much? How much? One? Yeah. No. Yeah? 360. Oke. 360 Nepali rupiah. Berarti setara dengan, bentar, saya belum terbiasa sama perbedaan currency-nya, jadi 360 rupiah kurang lebih 40-an ribu. Di salah satu sudut pasar, saya mendapati penjual minyak dengan display yang menarik. Setelah dapat segini banyak, ini ada satu aroma yang menarik perhatian saya. Karena ini dari jauh dilihatnya itu menarik sekali, tapi aromanya juga sangat wangi. Excuse me sir, can I buy a little bit for 100? Okay, dhanyabad. Sir, what's the name of this oil? Tonko Himali Til. Malis. Tongko Himali. Tonko Himali. Tongko Himali. Wah. Oke, we cannot read. Jadi minyak ini adalah Tongko Himali. Ini minyak aromaterapi tapi sangat bagus untuk mengurut kalau misalnya persendian ada yang sakit ataupun capek-capek. Ini wanginya juga sangat enak. Kemudian dipegang itu dingin. Tuh, minyaknya. Wah. Tongko Himalaya Oil dibuat dari 108 jenis rempah khas pegunungan Himalaya. Minyak dengan banyak manfaat ini dibuat melalui proses perendaman selama lebih dari 6 tahun. Biasa digunakan untuk pijat, aromaterapi, dan pengobatan tradisional. Wow, dingin. Like this. Ah. On the face, like this. Wah. Jadi di sini kalau mau massage itu kita bisa beli minyaknya dan ini dibuat langsung di depan kita. Tapi kalau kita mau nyoba kayak gini justru kita nggak perlu bayar sama sekali, bener-bener gratis dan diberitahu gimana caranya untuk memijit diri sendiri. Ini wanginya sangat-sangat bikin tenang.
Tongko Himalaya Oil terbukti ampuh memberi sensasi rileks dalam waktu singkat. Semakin melengkapi perjalanan saya mengeksplor kota Pokhara. Macem-macem. Kurang dari 1.000 Nepali Rupee, saya udah bisa belanja segini banyak sekalian relaksasi. Nah, setelah ini saya akan mengolah hasil belanjaan saya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Udara sejuk Nepal membuat saya memilih sup sebagai menu hidangan kali ini. Dibuat dari bahan sayur segar, seperti bunga kol, okra, kentang, dan beberapa bahan lain yang sudah saya siapkan. Jadi dengan bahan-bahan yang sudah saya beli di pasar ini, saya akan membuat sup dengan kolaborasi chef hotel berbintang. Kita lihat hasilnya seperti apa. Semua bahan lebih dulu dipotong kecil setelah sebelumnya dibersihkan. Ukuran bahan dipotong menyesuaikan tekstur untuk memastikan semua bahan matang dalam kondisi yang pas. Kalau biasanya masaknya itu camping, kali ini saya dapat pengalaman baru, yaitu masak bareng chef hotel berbintang. Dan ini jujur aja untuk mengikuti itu lumayan sulit karena keahliannya itu levelnya udah berbeda. Memasak bersama chef berpengalaman memberi saya kesempatan melihat lebih dekat tentang cara mengolah bahan masakan. Setelah semua bahan siap, proses memasak diawali dari menumis bumbu. Ini memang dari awal sudah harum dari bawang-bawangannya ya. Tapi semakin dicampur bahan-bahannya ini, wah, wanginya itu sangat berpadu menjadi aroma yang nikmat. Apalagi nih, yang paling membuat wangi, paprikanya nih. Aduk dan ratakan bumbu dengan minyak panas untuk menjaganya tidak gosong. Nah, ini sebelum ditambahin kuah, sebelum tambahin air, jadi kita bumbuin dulu pakai nih rempah-rempah macam-macam nih. Oke, that enough? More salt maybe ya? Racikan dan ketepatan takaran bumbu menjadi salah satu kunci kelezatan masakan. Jadi ini semua bahannya sudah masuk, udah mendidih juga, tapi karena ikannya baru masuk, kita tunggu sekitar 15 menit baru bisa disajikan. Ikan menjadi bahan terakhir yang dimasak sebagai cara untuk menjaga tekstur ikan tidak hancur. Kita coba dulu sambil nunggu ikannya matang. Spicy. Not salt. Untuk soal rasa emang nggak usah diragukan lagi, udah pasti enak karena diracik oleh chef yang berpengalaman.